pagi Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gimana, Prof, warahmatullahi kabarnya? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, walaupun kita sudah 9 hari kurang lebih bersama-sama, tapi semangat tidak kendor. Alhamdulillah. Prof, boleh saya tanya, apa yang menginspirasi buku tulisan Prof ini? Iya. Sehingga menjadi terbitnya buku ini? Yang menginspirasi kita bahwa dunia sekarang adalah dunia inspirasi. Ibuku inspirasiku, bapakku inspirasiku, guruku inspirasiku. Maka saya berpikir alangkah indahnya jika Allah adalah sumber inspirasi. Dan bagaimana sumber inspirasi dari Allah tertuang lengkap di dalam kitab sucinya Al-Quran. Masya Allah. Maka tertulislah buku namanya Tafsir Inspirasi dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Masya Allah. Wah, hebat Prof. Prof, berapa lama untuk bisa menjadi seperti buku ini? Ya, buku ini sendiri sudah dirintis sejak tahun 2006 dalam kegiatan One Day One Ayah di Radio Republik Indonesia, Medan, Sumatera Utara. Sekarang sudah berada di episode ke-5 ribuan. Setiap hari kita mengudara kurang lebih 16 tahun. Dan di tahun 2012 akhirnya tertulislah buku Tafsir Inspirasi Bahasa Indonesia cetakan pertama. Karena permintaan para pendengar supaya kesimpulan-kesimpulan inspiratif yang didapat dari One Day One Ayah dilakukan oleh para guru dari Kota Medan itu dan berlanjut 2012 cetakan pertama, 2013 cetakan kedua, dan di tahun 2022 ini atas karunia dan kemudahan yang diberikan oleh Pemprov pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kita berada di cetakan ke-7 untuk bahasa Indonesianya dan cetakan pertama untuk Tafsir of Inspiration ini. Jadi ini adalah kegiatan panjang, proses cita-cita panjang dari tahun 2006 dan dimulai tahun 2012 sampai hari ini di tahun 2022. Prof, apa hikmah terbesar dari Prof setelah buku ini terbit? Ya, hikmah terbesar dari buku ini terbit bahwa hidup ini menjadi tercerahkan dan kita bahagia karena Allah menginginkan kebahagiaan itu tidak saja bahagia di dunia tapi juga bahagia di akhirat. Keluarga kita lebih bahagia karena sebelum saya menulis buku ini kita sering marah-marah. Tapi alhamdulillah dengan buku ini tak ada yang perlu kita marahi. Yang perlu kita tebarkan itu adalah kasih sayang. Yang perlu kita tebarkan adalah cinta. Yang perlu kita tebarkan adalah semangat kerjasama, bukan semangat dendam, iri hati, dan permusuhan. Dan ini sangat menginspirasi saya. Jadi kebaikan itu saya tulis dan ingin saya tebarkan. Dan ini adalah ruang yang hilang dari Al-Quran. Dan sebenarnya Al-Quran berisikan tentang spirit cinta, spirit kasih, spirit sayang. Dan inilah dia keuntungan kita dekat dengan tafsir inspirasi. Prof, tanya yang lainnya Prof ya. Oke. Aktivitas Prof saat ini apa Prof? Saya dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan saya sudah menggeluti tafsir ini sejak tahun 2000. Saya diangkat menjadi ASN dan sampai saat ini saya masih diminta untuk mengabdi di Fakultas Dakwah, sehingga tafsir inspirasi ini cenderung ke dakwah. Dan mudah-mudahan bahan dakwah ini bisa memberi inspirasi bagi seluruh mahasiswa Fakultas Dakwah dan tentu saja para dai, para mubalik, dan yang lebih penting lagi bagi saya dan keluarga. Jadi sebelum dia mencerahkan orang lain, memberi manfaat bagi diri kita. Inilah pengalaman kita, kerja kita di kampus. Prof, tadi kan Prof mengatakan One Day One Ayah. Bisa nggak Prof satu aja dari cuplikan One Day One Ayah yang mungkin buat Prof ini nih yang paling oke nih gitu. Jadi sebenarnya One Day One Ayah ini semua ayat dalam Al-Quran sangat ukir. Gak ada ayat yang lebih hebat dari ayat yang lain.
posisinya sejajar. Walaupun ada ayat-ayat tertentu untuk momen-momen tertentu. Contohnya ya karena Al-Quran itu ibunya adalah Al-Fatihah dan Al-Fatihah itu sering kita baca, maka kalau dibuka tafsir inspirasi surah Al-Fatihah itu bagaimana bentuk one ayat, kita membaca ayatnya, kita membaca terjemahannya, kemudian satu dua orang memberi pandangan terhadap ayat itu secara singkat 2 menit saja atau 3 menit, kemudian terakhir disimpulkan. Kesimpulan itu dalam tafsir inspirasi. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Semua umat Islam itu harus memulakan pekerjaan dengan penuh kesabaran, dan kemudian prinsip yang dibawa dari setiap kerja adalah cinta, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan ini adalah contoh sederhana dari one ayah itu. Jadi fokusnya tetap sabar dan mulai dengan nama Allah. Misalnya dalam memahami ayat pertama dari surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kesimpulannya bahwa spirit kasih sayang ini adalah spirit yang harus terus kita tebarkan, dan itu sangat membahagiakan siapapun yang melakukan. Begitulah dia contoh dari one ayah. Prof, sekarang kan Prof sudah sampai pada cetakan kedua ya Prof? Iya. Nah, ada nggak Prof keinginan lain setelah keberhasilan atau cita-cita Prof yang belum terpenuhi? Iya, terima kasih kepada Bu Tiwi ya. Iya, dari SPAD Gatot Subroto Prof, saya dinas di sana. SPAD ya, dari Jakarta berarti. Betul. Terima kasih Bu Tiwi. Jadi tentu saja yang kita inginkan dari proses kehidupan kita ini adalah menebarkan kebahagiaan itu secara umum, karena pesan Al-Quran adalah Ar-Rahman, alam Al-Quran dengan spirit kasih, cinta dan sayang. Al-Quran ini ditebarkan. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengasih, maka kita pun harus menebarkan kasih dan sayang itu. Ini prinsip utamanya. Secara teknis lagi adalah visi besar saya. Misinya tentu saja lebih sederhana. Ya, kita menggarap terus tafsir inspirasi dalam bahasa Inggris yang saat ini masih cetakan pertama. Kita tahu bahwa cetakan pertama ini tentu saja masih banyak kekurangan di sana sini. Sebagaimana bahasa Indonesianya posisi ke-7 baru agak lumayan. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan tafsir inspirasi Go internasional yang dimulai dari Turki ini langkah pertama, dimudahkan Allah untuk langkah-langkah selanjutnya. Amin, amin Prof. Prof, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Tiwi. Acaranya, insya Allah kita ketemu lagi ya Prof ya. Insya Allah, dengan inspirasi-inspirasi yang lain yang lebih hebat ya Prof ya. Insya Allah. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.